Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 23 Desember tahun 2025. Ya kemarin akhirnya setelah malu-malu iya di live tetangga Mas malu-malu ATH dan sekarang udah nggak malu-malu lagi nih. Kemarin pagi-pagi udah ATH. Bahkan ya kemarin kan saya ngomong ya, kayaknya 450 itu kan R3 ya. R terakhirku kan nulisnya 450 dan kemarin hampir 57 kalau nggak salah itu. 47 ya kemarin ya. Kalau di sini malah 49. Di Wanda 49. Nah, pagi ini langsung dong naik, nggak pakai koreksi, nggak pakai malu-malu. Iya kan? Nggak ada ke bawahnya nih, langsung naik. Apakah masih kuat naik nih? Pagi-pagi saya ditanyain kayak gitu soalnya tadi. Saya bilang ya masih sangat kuat, ya, karena memang momentumnya kuat nih. Bahkan yang saya share pagi-pagi ke member ya, itu kan saya pas kasih ini R1 saya tulis 50 sebagai R3-nya kemarin gitu, dan ternyata sudah 86, padahal saya memikirkan nih paling 75 ini baru koreksi, ternyata sudah 86. Oke, lupakan prediksi itu. Kita buat prediksi baru. Iya, hati-hati di 500. Karena target berikutnya 500. Kalau 500 tembus, nah tak taruh angka berapa lagi itu. 550 agak ketinggian, tapi kemungkinan ke situ. 600, jangan sekarang lah, jangan tahun ini, tahun depan. Tahun depan kan tinggal 2 minggu lagi, nggak nyampe 1,5 minggu lagi tahun depan. Bisa aja ke 600, cuma target pertama 500 dulu, terus 550. Untuk hari ini ya targetnya 500. Kalau ternyata lebih semangat lagi ya 550. Kalau ke 600, waduh, kalau aku ragukan nanti malah kena gitu. Tapi seharusnya 600 itu target tahun depan. Nah, itu ya peluangnya langsung naik. Saya belum ngomong 4 jam loh ya. Karena ini ada di atas, di pucuk-pucuk gitu kan ya. Jadi nggak ada history yang bisa kita pegang gitu. Kita ekstensi aja. Nah, kalau kita lihat nih, ya saya pernah ngomong ya, saya curiga ini adalah Elliott Wave. Waktu masih di sini nih, saya sudah curiga ini Elliott Wave. Jadi mulainya di sini ya, ini low, kemudian high, higher low. Nah, higher high-nya ini belum kena loh ya. Kan banyak yang berpikir ini, tapi saya pikir enggak, karena ini kayak double top, tapi ini lebih tinggi, kemungkinan tembus lagi. Dan ini bukan higher low nih, maksudnya higher low-nya di sini. Nah, ini kalah low. Jadi ini masih satu garis, masih satu gelombang. Artinya ini mirip-mirip banget sama Elliott Wave. Jadi ini gelombang pertama koreksi, gelombang kedua tembus. Nah, ini agak unik. Biasanya kalau ini tembus nih, puncak sebelumnya tembus, itu akan mengundang istilahnya itu retail participation. Retail yang berpartisipasi, gampangnya FOMO gitu. Oh, ini mau naik nih, ikutan beli. Tapi ini loh, aduh, kenapa ini kedip? Ini loh, selama sini ini ya kayak bukan retail participation gitu, nyantai naiknya. Nah, baru kemarin boom, ya kayaknya yang memang ditahan-tahannya di sini ya. Baik kok sudah deket ATH, nggak baik kok ini gawat. Gawatnya di mana? Iya, Amerika ternyata kemarin ngancem lagi sama Venezuela, kemungkinan nyerang. Rusia nggak berani ikut perang langsung, cuma dia kabarnya memang ngirim senjata. Rusia dan Cina ngirim senjata. Ini bisa jadi PD3. Ini orang-orang dikit-dikit PD3, janganlah, serem PD3 itu ya. Nah, Rusia juga ngancem Eropa, kalau Eropa berani ayo hadapi langsung. Tapi saya pastikan nih, kata Mamang Putin, saya pastikan tidak akan ada yang tersisa untuk meminta perundingan. Aduh, serem, pemusnahan massal dong. Jangan. Indonesia baru mau bangkit ya, masuk perang dunia 3 ya. Jangan. Nah, kita lihat kemungkinan masih naik, masih ada.
Hanya saja memang terancam untuk koreksi. Terancam ya, belum artinya belum ini, baru ancaman gitu. Jangan sell duluan. Iya, kemarin pagi-pagi juga ada di zona resisten, saya bilang itu zona sell, tapi tunggu dulu mau ATH. Nah, ATH belum muncul lagi untuk zona sellnya ini. Bahkan yang kemarin zona sell ini jadi zona buy. Iya, kita lihat ke 4 jam. Di sini nih, tembus ini. Ini ada supply justru. Kayaknya bakal jadi supply. Memang bentuknya bukan supply sih ini. Oh nih, lihat serem nih, naik gini terus. Ada imbalance di sini. Nah, kalau turun ke sini sih, kalau koreksi ke sini ya, ke 380 gitu ya, 380. Tapi sebelumnya untuk support saya pikir di 400 dulu, 400 sampai 410-an gitu. Kemudian di 380, 350 dan 320 sampai 10 atau bahkan 300 kisaran itu. Tapi kayaknya ke situ enggak deh. Enggak berani nantang aku, sering dikasih kalau nantang. Memang secara angka kayaknya nggak mungkin ke 300. Cuma jangan ngomong tidak mungkin ke emas. Kalau ditantang tuh sering kejadian malah nih. Nah, jadi sekali lagi masih sangat-sangat bullish ya. Harga tinggi memang, tapi jangan buru-buru sell. Kemungkinan masih ada harga yang lebih tinggi lagi. Everyday ATH Pak. Everyday ATH mungkin sampai akhir tahun. Santa rally sini. Jingle bell, nggak boleh nyanyi, suaraku fals. Oke, kita lihat ya, ini bilah-bilahnya masih hijau. Untuk MACD sangat-sangat ke atas, bilah-bilahnya masih hijau menghadap ke atas. Tapi untuk stokastik ini sudah sangat-sangat overbought. Kemudian kita geser ke 1 hour, 1 jam. Nah, lihat ya. Setelah setway hourly setway kan ini hitungannya kayak gini kok ya, setway lah. Ini naik tipis-tipis terus di situ-situ aja setways. Kemudian upnya gagah bener. Kalau dia koreksi ya ke sini dulu. Nah, 410 kan, 40 400 kan udah tak bilang sebagai support tadi. 80 ya masih bener, masih sesuai 4 jam sama 1 jam. 50 masih sesuai. Sini ya masih angka-angka yang saya sebutkan tadi. Saya tidak mengubah support resisten. Sekali lagi ya. Sekali lagi, tren masih sangat kuat untuk up. Harga tinggi Pak, tapi iya siapa bilang ini harga rendah? Ini tinggi banget, namanya juga all time high ya. Dan ini juga pada fase, kalau menurut stokastik, adalah fase overbought. Apakah akan dilanjutin? Mungkin ada yang teriak gas gitu. Karena kemungkinan memang masih ada all time high lagi. Kemungkinan turun ya tentu ada lah. Ini kan overbought ya. Bisa jadi dia akan koreksi, tapi jangan ditunggu. Oke. Sampai tren bullishnya itu kelihatan udah capek gitu. Dan sekarang belum, masih kuat. Nah, waktu itu saya bikin ini ya, channel line ya. Ini bukan yang ini, sorry. Nggak pas, tak turunkan. Oh ya, saya nggak bawa mouse saya ketinggalan di kamar. Ingat saya masih ada mouse lagi, ternyata nggak ada. Nah, ini kan uptrendnya kayak gini ya. Aku cloning, geser-geser dikit. Nah, kalau kesini sih belum, tapi kalau kesini sudah. Kalau pakai regression trend, ambil dari mana ya? Dari sini aja ya. Nah, udah mentok. Ya, nambahin ATH kemudian tarik balik. Kayaknya itu skenario paling cocok dengan kondisi sekarang. Jadi yang mau sell ya siap-siap, jangan buru-buru tapi ya, karena uptrendnya masih sangat kuat. Mau yang nge-buy ya buru-buru kalau buy. Pokoknya kelihatan ada kesempatan buy, tapi jangan simpan lama-lama karena ini kita sudah ada di puncak. Ya selalu ada puncak di atas puncak ya. Di atas langit ada langit gitu. Tapi ya jangan gitu amat lah.
Artinya kita harus sesuaikan dengan kondisi kita, kemampuan dana kita, cari strategi yang lebih sesuai, jangan strategi yang barbar. Biar kalau loss nih, dan ya kan barbar ya bisa kalah ya. Maka nggak nyalahin industrinya, salahmu dewe gitu kan. Jadi kalem aja. Dan seperti biasa ya, saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi. Dengan strategi tepat, kita raih mimpi. Di setiap transaksi ada peluang.